Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Jasmine Farahdila dengan nomor NPM 116, Salsa Diana Febriadi dengan nomor NPM 084, dan saya Siti Fatimah Azahra dengan nomor NPM 099. Sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan satuan pendidikan, prinsip-prinsip dan konsep pengelolaan kelas. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pekan kali ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita beranjak pada materi yang pertama. Kepada pemateri pertama, Salsa Diana Febriadi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Diana Febriadi dengan nomor induk mahasiswa 202122084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, fungsi, dan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Baik, materi pertama yaitu definisi pengelolaan pendidikan. Secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti menyelenggarakan, mengusahakan, dan mengurus. Kata ini berasal dari imbuhan pean di mana menjadi pengelolaan yang berarti penyelenggara atau pengusahaan. Namun, ada beberapa pendapat lain yaitu dari Sukirman. Menurut beliau, pengelolaan merupakan penataan, pengaturan dari kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya, di mana di dalam kaitannya itu berkaitan dengan lembaga lain. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala sesuatu upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Di dalam fungsi pengelolaan pendidikan ini terdapat 5 fungsi, yaitu yang pertama perencanaan planning, yang kedua perorganisasian organizing organisasi, yang ketiga pengarahan directing, yang keempat ada pengawasan, dan yang terakhir ada pengembangan. Yang pertama yaitu perencanaan planning, di mana perencanaan planning ini terdapat manajemen pendidikan sebagai implementasinya, yaitu diantaranya yang pertama ada merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai personil lembaga pendidikan. Yang kedua ada menerangkan atau menjelaskan mengenai unit organisasi itu sendiri yang akan diadakan. Yang ketiga menentukan tugas dan fungsi. Yang selanjutnya ada menetapkan kebijakan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Yang kelima ada mempersiapkan uraian. Yang keenam memilih para staf pelaksana. Yang selanjutnya merumuskan jadwal pelaksanaan. Yang kedelapan menentukan keperluan tenaga kerja. Yang kesembilan menyiapkan anggaran. Dan yang terakhir yaitu menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Yang kedua yaitu perorganisasian organizing organisasi. Bentuk kegiatan ini dapat dilihat yaitu berupa mengambil keputusan dan juga mengadakan komunikasi. Namun mengadakan komunikasi di sini dapat diartikan sebagai untuk atasan dan bawahan itu harus bisa saling memberi semangat dan inspirasi juga dorongan agar supaya mereka dapat melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi bisa dikatakan juga seperti perorganisasian ini memiliki fungsi yaitu yang bisa dilihat dari 3 aktivitas, yaitu membagi-bagi tugas, menggabungkan pekerjaan, dan juga mendelegasikan wewenang. Yang ketiga yaitu ada pengarahan directing, di mana di dalam pengarahan directing ini memiliki 3 skill pokok atau 3 keterampilan pokok, yaitu yang pertama ada technical skill ability. Ini dapat digunakan untuk knowledge atau wawasan, teknik, dan juga metode. Yang kedua ada human skill ability and judgment in working with people. This including in understand of motivation and an application of effective leadership. Dan yang terakhir ada conceptual skill ability. Di sini diajarkan bagaimana cara kita mengerti, bagaimana kompleksnya secara keseluruhan dari organisasi itu sendiri. Yang keempat yaitu ada pengawasan, di mana di dalam pengawasan program ini di dalam program pengajaran itu harus ada yang diterapkan, yaitu diantaranya yang pertama pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Yang kedua ada bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Yang ketiga atau yang terakhir ada pengawasan dalam bentuk saran yang efektif, di mana pengawasan ini dilakukan secara periodik. Dan yang terakhir yaitu ada pengembangan. Pengembangan di sini harus disusun
Kenapa harus disusun? Karena ini untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan, juga harapan, juga sebagai penentuan arah di mana kebijakan sekolah nanti itu untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pendidikan, di mana di dalam prinsip-prinsip pendidikan ini terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat ada mengenal secara baik mengenai faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada relativitas nilai-nilai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai prinsip, dapat kita simpulkan bahwa prinsip memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya itu memiliki 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada orang-orang, dan yang ketiga ada tugas-tugas, lalu yang terakhir ada nilai-nilai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Nadia Jasmine. Kepada Nadia, saya persilahkan. Terima kasih moderator, saya Nadia Jasmine Faradila dengan NPM 2021222116. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Saudari Salsa Diana, tentang bidang-bidang pengelolaan pendidikan dan konsep pengelolaan kelas. Bidang-bidang pengelolaan pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, manajemen personalia. Yang kedua, manajemen sarana pendidikan. Yang ketiga, manajemen tata laksana sekolah. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, pengorganisasian sekolah. Dan yang terakhir adalah hubungan sekolah dengan masyarakat atau biasa disebut dengan humas. Selanjutnya yaitu konsep pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu kata pengelolaan dan kata kelas. Pengelolaan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai manajemen. Itu berarti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan definisi kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pembelajaran dan pembelajar. Dari Hamalik 2007. Sedikit lebih kompleks, Namawi 1999 memandang kelas dari 2 sudut, yaitu yang pertama, kelas dalam arti sempit, yakni ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah pembelajar berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai suatu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara etimologi, pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai upaya merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol kelompok belajar yang dilakukan oleh pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas adalah upaya memberdayakan potensi kelas melalui seperangkat keterampilan pembelajar untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, positif, dan produktif dan mengendalikannya. Jika terjadi gangguan dalam pelajaran untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang memuaskan. Bertolak dari definisi tersebut, pada hakikatnya pengelolaan kelas dilakukan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Berikut ini beberapa hakikat pengelolaan kelas antara lain. Yang pertama, pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan pembelajaran yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran adalah membantu pembelajar mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raja Jasmine yang telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh diri saya sendiri terkait kegiatan pengelolaan kelas, masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan pengelolaan kelas serta upaya pencegahannya. Yang pertama, tentang kegiatan pengelolaan kelas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 dijelaskan bahwasannya kegiatan pengelolaan kelas harus meliputi yang pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai karakteristik peserta didik dan juga mata pelajaran yang akan dihadapi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian volume atau intonasi suara dari guru harus dapat didengar sangat jelas oleh seluruh peserta didik. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya ialah tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh seluruh peserta didik. Kemudian guru juga menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ialah guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ialah guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar para peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ialah tentang masalah-masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan kelas. Secara garis besar, masalah ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah perorangan dan juga masalah per kelompok. Dan masalah perorangan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama tentang tingkah laku mencari perhatian, yang kedua tingkah laku mencari kekuasaan, dan yang ketiga tingkah laku mencari balasan, dan yang keempat ialah tingkah laku dalam menunjukkan rasa ketidakmampuannya. Untuk tingkah laku dalam mencari perhatian ini biasanya terbagi dua lagi, ada pasif dan juga ada aktif. Untuk tingkah laku aktif dalam mencari perhatian biasanya dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, kemudian melawak atau memperolok teman-temannya, membuat onar dan lain-lain. Sedangkan untuk tingkah laku pasifnya ialah biasa ditemukan pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang sering meminta bantuan orang lain. Kemudian untuk tingkah laku yang mencari kekuasaan biasanya dijumpai pada anak-anak yang sering berbohong atau menampilkan adanya pertentangan pendapat dan lain sebagainya, sehingga ia ingin kelas itu dikuasai oleh dirinya. Kemudian dalam anak yang ingin meminta balasan itu biasanya terjadi atau bisa ada pada anak-anak yang sering mengalami frustasi. Kemudian anak-anak yang sering menyakiti fisik teman-temannya ataupun petugas-petugas sekolah ataupun guru-guru yang ada di sekolahnya. Dan anak-anak ini biasanya ketika mereka merasa tersaingi, anak-anak ini akan merasa sakit hati. Kemudian anak-anak yang sikapnya memperlihatkan sikap ketidakmampuan itu biasanya dijumpai pada anak-anak yang sering mengucilkan diri, kemudian tidak bersosialisasi dengan temannya, kemudian tidak ingin bergaul dengan teman-temannya. Itu biasanya anak-anak yang menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di hadapannya, sehingga mereka selalu mengucilkan diri dan tidak ingin bergaul dengan teman-teman yang lain. Kemudian di masalah per kelompok ialah adanya kekurangan kekompakan pada kelompok, kemudian reaksi negatif terhadap anggota kelompok yang lain, bertentangan pendapat dan lain sebagainya, kemudian tidak ingin bekerja kelompok, tidak semangat, dan juga berlaku agresif terhadap anak-anak yang lain. Pada kegiatan kelompok ini biasanya dapat kita jumpai ketika anak-anak dipecah-pecah menjadi kelompok belajar, dan interaksi antara anak satu dengan anak-anak yang lainnya biasanya cenderung tidak akur, sehingga bisa kita identifikasikan bahwa salah satu dari mereka memiliki masalah terhadap anak-anak yang lain. Kemudian bagaimana cara pencegahannya atau upaya penanganannya ialah yang pertama dengan meningkatkan kesadaran guru. Maka jika peningkatan kesadaran guru telah baik, maka masalah-masalah tersebut, masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi itu akan terminimalisir. Kemudian peningkatan kesadaran peserta didik ini berarti bahwa interaksi antara guru dan peserta didik harus sangat baik, sehingga apabila dua kesadaran antara guru dan murid bertemu, ini akan menunjang proses pembelajaran yang baik pula. Kemudian guru juga harus bersikap polos dan tulus terhadap anak-anak, sehingga anak-anak bisa bertindak apa adanya di depan gurunya. Kemudian mengenal alternatif pengelolaan untuk menemukan alternatif atau cara
penanggulangan masalah yang baik, seperti melakukan tindakan identifikasi oleh gurunya, kemudian mengenal berbagai macam pendekatan manajemen kelas atau pencegahan masalah-masalah kelas, dan juga mempelajari pengalaman guru-guru yang lain sehingga dapat diterapkan pada masalah kelas yang terjadi pada saat itu. Kemudian menciptakan kontrak sosial yang baik antara guru dan muridnya, sehingga ketika ada masalah antara guru dan murid dapat membicarakannya baik-baik, sehingga anak-anak atau masalah yang terjadi pada anak-anak dapat diselesaikan dengan sangat baik pula dan juga dapat diselesaikan dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih terhadap perhatian dari teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tentang pengelolaan satuan pendidikan, prinsip-prinsip, dan juga bidang serta konsep pengelolaan kelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.